إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وألحقنا بالصالحين أما بعد Masyarul muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada pembahasan kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dan alhamdulillah kita telah sampai di bahagian akhir dari penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam suratul Jin. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada segenap manusia bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sedikit pun tidak memiliki kuasa dalam memberikan manfaat ataupun mudarat. Ini merupakan salah satu bentuk peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua agar kita tidak berlebih-lebihan kepada beliau. Kita memuliakan dan sangat menghormati beliau, tapi penghormatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan di dalam syariat kita. Dan suri tauladan kita dalam urusan ini adalah sahabat-sahabat beliau, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang paling hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, la tatruni kama atratil yahud wan nasara kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa secara berlebih-lebihan. Dan pada banyak kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar sangat ingin menanamkan kepada umatnya bahwa beliau adalah manusia biasa. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah bahwa aku adalah manusia biasa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala terkadang melekatkan pada beliau sifat kehambaan seperti disebutkan dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan terkadang juga dilekatkan beliau sifat risalah, bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Penyebutan dua sifat tersebut, pertama untuk menunjukkan bahwa beliau adalah manusia yang sangat mulia, beliau adalah utusan Allah. Namun di saat yang sama Allah juga mengingatkan bahwa meskipun dia utusan Allah, dia makhluk, dia adalah manusia yang termulia, tapi beliau adalah manusia sebagaimana kita. Tidak ada pada diri beliau sifat-sifat keilahian, tidak ada pada diri beliau kehususan-kehususan yang itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di bagian akhir pada surah Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menceritakan tentang apa yang terjadi di kalangan jin, tapi di bagian akhir Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa hal yang perlu menjadi keyakinan setiap muslim tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada." Ya, katakanlah, wahai Muhammad, inni la amliku lakum darra. Sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa untuk kalian dalam hal mendatangkan mudarat wala rasyada. Demikian pula dalam hal memberikan taufik, memberikan petunjuk, dalam arti kata merubah seseorang dari yang tadinya buruk menjadi baik, karena itu semua merupakan wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjelasan ayat ini Syekh Sa'di mengatakan, fa inni 'abdun laisa li minal amri wala minat tasarrufi syai'. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba, laisa li minal amr, kami tidak punya kuasa sedikit pun pada hal-hal yang merupakan wilayah kekuasaan khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pernah dalam sejarah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan atau mendoakan laknat kepada beberapa orang setelah perang Uhud, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surah Al-Imran, laisa laka minal amri syai'un. Ya, tidak ada kuasa sedikit pun bagimu dalam urusan siapa yang meninggal dalam keadaan mendapatkan petunjuk dan siapa yang meninggal dalam keadaan kafir. Ya, karena berkaitan dengan hidayah, taufik, berkaitan dengan berubahnya seseorang dari yang baik menjadi buruk, dari yang kafir menjadi beriman, itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang berikutnya, masih pada tema yang sama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, "Qul inni la yujirani minallahi ahad." Katakanlah wahai Muhammad bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melindungiku dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kepada seseorang, menetapkan sesuatu kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menghalangi ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, la ahada astajiru bihi yunqidhuni min adzabillah. Tidak ada seseorang yang aku berlindung kepadanya yang dia bisa menyelamatkanku dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tahu bersama dan menjadi keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang maksum, manusia yang terjaga dari dosa, manusia yang telah terampuni segala kesalahan-kesalahannya, manusia yang sudah pasti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi beliau menyampaikan hal ini untuk menegaskan kepada umatnya bahwa hal-hal yang merupakan kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mungkin beliau memilikinya. Dan ini adalah satu langkah yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga umatnya dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang, menjaga umatnya dari kesyirikan. Ya, karena hakikat daripada kesyirikan itu adalah meyakini kekhususan Allah ada pada selain Allah. Itu pengertian yang paling sederhana tentang kekhususan, tentang kesyirikan. Itu meyakini kekhususan Allah ada pada selain Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kita sebutkan, memberi manfaat dan mudarat itu adalah bahagian dari kekhususan Allah. Dialah yang mentakdirkan siapa yang dapat manfaat dan siapa yang mendapatkan mudarat. Maka kita tidak boleh meyakini kekhususan itu ada
pada selain Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, la yujirani minallahi ahad. Tidak ada yang bisa menyelamatkan ya, di hari akhirat nanti hanya satu penguasa, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadits qudsi dikatakan Allah mengatakan kepada seluruh makhluk, aina mulukul ard? Di mana raja-raja yang dahulu di dunia itu dia seorang raja. Di akhirat nanti tidak ada lagi yang nampak kekuasaannya sedikit pun. Ya, itulah sebabnya di dalam suratul Fatihah disebutkan Maliki Yaumiddin, ya, yang menguasai hari pembalasan. Karena di hari akhirat tidak ada lagi yang nampak kekuasaannya. Kalau di dunia masih banyak yang nampak kekuasaannya. Ya, para penguasa masih nampak kekuasaannya. Tapi di akhirat semua penguasa-penguasa yang nampak kuasanya di dunia itu tidak ada lagi sedikit pun yang bisa dia tampakkan, karena penguasa satu-satunya pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Syekh Sa'di rahimahullah mengingatkan, wa idza kana ar-rasul alladhi huwa akmalul khalq, dan jika ya rasul saja yang dia merupakan makhluk yang paling sempurna, la yamliku darran wala rasyada. Beliau tidak memiliki kuasa untuk memberikan mudarat dan memberikan manfaat, wala yamna'u nafsahu minallahi syai'a, dan beliau juga tidak bisa mencegah dirinya dari sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk dirinya. Kita dalam sejarah membaca bagaimana kegigihan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya paman beliau agar paman beliau itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi ternyata ketentuan Allah tidak demikian. Ya, pamannya meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Pamannya meninggal dalam keadaan menyatakan saya berada di atas ajarannya Abdul Muttalib. Demikian pula dalam sejarah kita banyak mendapatkan ya, betapa sering Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki sesuatu tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Nabi pernah bersedih ya ketika putranya meninggal, ketika istrinya meninggal. Tentu itu hal-hal yang di luar daripada kuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in aradahu bisu'in, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu yang buruk, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Hanya saja kita sudah jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya bahwa kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menghendaki keburukan. Bagaimana ketika Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk? Maka yang kita yakini bahwa Allah tidak menghendaki keburukan itu, tapi yang Allah kehendaki adalah hikmah dan kebaikan yang ada di balik keburukan itu. Disinilah kenapa kemudian di dalam Islam kita diperintahkan untuk bersabar, karena sabar itulah yang akan menyingkap kebaikan yang ada di balik takdir-takdir yang buruk yang ditetapkan bagi kita. Ya, dalam salah satu doa kita menyatakan wasyarru laisa ilaik, dan keburukan itu tidak dinisbatkan kepada engkau. Ya, karena Allah tidak menghendaki keburukan, tapi Allah menghendaki hikmah dan kebaikan yang ada di balik keburukan. Fa ghairuhu minal khalqi min babi aula wa ahra. Ya, jika Nabi dengan posisi yang sangat mulia, makhluk yang paling sempurna, tidak bisa melindungi dirinya dari apa yang menjadi ketetapan Allah di dunia, demikian pula di akhirat, maka yang selainnya lebih tidak mungkin lagi untuk memiliki kuasa. Sehingga di sini menjadi tertutup semua celah-celah untuk Allah Subhanahu wa taala disekutukan oleh siapapun dari makhluknya. Nabi saja tidak bisa menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja yang sangat mulia itu tidak memiliki kekhususan yang dimiliki oleh Allah, apalagi yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan jawaban dan bantahan kepada siapa saja yang berlebih-lebihan kepada
manusia, baik karena dia seorang nabi atau karena dia orang soleh, maka kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada mereka. Kita menghormati, tapi penghormatan kita pada batasan-batasan yang telah diatur di dalam syariat kita. Nah, di antara hal yang juga terkadang menjadi bentuk berlebih-lebihan itu ketika seseorang meyakini bahwa ada di antara manusia mengetahui perkara-perkara yang gaib. Selain Nabi dan Rasul, itu tidak mungkin di antara manusia ini ada yang mengetahui perkara yang gaib. Sehingga tidak boleh kemudian kita meyakini pada orang tertentu dia punya pengetahuan terhadap yang gaib. Ya, karena keyakinan seperti itu masuk di dalam kategori kesyirikan. Kenapa masuk dalam kategori kesyirikan? Karena meyakini kekhususan Allah ada pada orang tersebut. Padahal tadi sudah dijelaskan bahwa ketika kekhususan Allah diyakini ada pada selain Allah, maka itulah hakikat daripada kesyirikan. Dan itu bukan kesyirikan kecil, tapi masuk dalam kategori kesyirikan yang besar. Walan ajida min dunihi multahada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi menegaskan, walan ajida min dunihi multahada. Dan kami tidak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki pelindung selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki tempat untuk berlari ke sana agar berlindung dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalam sejarah apa yang terjadi di perang Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam terlepas gigi gerahmnya dan terluka di bagian kepalanya. Ini adalah bentuk ketentuan Allah yang memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita kaum muslimin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Beliau mengalami sebagaimana yang dialami oleh manusia yang lainnya. Hanya saja beliau diberikan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya, itu adalah beliau dimuliakan dengan dipilih sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Illa balaghan minallahi wa risalatih. Inilah kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menyatakan di ayat sebelumnya bahwa beliau tidak memiliki kuasa untuk mendatangkan manfaat dan mudarat, akan tetapi beliau itu adalah balaghan minallahi wa risalatih. Keistimewaan beliau adalah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan beliau untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan bagaimana cara manusia di dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan perkara yang sangat penting, bahwa ini kekhususan Nabi. Jadi ada kekhususan Allah, ada juga kekhususan Nabi. Nah, hal-hal yang khusus bagi Allah tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Demikian pula halnya hal-hal yang khusus bagi Nabi tidak boleh kita berikan kepada selain Nabi. Yang dikhususkan untuk menjelaskan cara menyembah kepada Allah, yang dikhususkan oleh Allah untuk menyampaikan agama, itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang saja, tidak banyak, hanya satu saja. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan agama itu tidak boleh kita mengambilnya kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kita mengambil dari Nabi sementara kita tidak ketemu Nabi? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk penjagaannya kepada agama ini, Allah mengkaruniakan pada umat ini ada ilmu periwayatan. Nabi menyampaikan kepada para sahabat, sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, demikian seterusnya hingga sampai pada zaman di mana ilmu itu tertuliskan di dalam buku-buku. Sehingga kaum muslimin meskipun dia hidup ratusan tahun, ribuan tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap bisa mengakses ajaran yang pernah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui apa? Melalui jalur periwayatan tadi. Jadi salah satu prinsip yang sangat penting, bahwa kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi itu tidak boleh kita berikan kepada selain Nabi.
Jadi dalam hal bagaimana kita berkeyakinan, bagaimana kita berakidah, bagaimana kita menjalankan ibadah, harus selalu kita nisbatkan, harus selalu kita memiliki sanad yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mungkin kita melakukan suatu peribadatan, tidak mungkin kita meyakini suatu keyakinan sementara keyakinan itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ditunjuk untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan agama, baik itu akidah, ibadah, tata cara bermuamalah, itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disinilah keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pernah keistimewaan ini kita berikan kepada selainnya. Ya, kita hanya meyakininya bahwa itu milik Nabi saja. Ya, makanya ada pemurnian ibadah dan ada pemurnian ittiba. Kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan kita memurnikan ittiba, mengikuti dalam menjalankan agama itu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya karena kita tidak ketemu Rasulullah, maka dengan perantara melalui penjelasan-penjelasan para ulama. Ya, karena sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama lah yang menjadi warasatul anbiya. Ya, tetapi beda cara kita di dalam mengikuti Nabi dan di dalam mengikuti para ulama. Kita mengikuti para ulama ketika apa yang mereka katakan itu sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita tidak memungkiri bahwa ketika kita sudah masuk dalam wilayah penjelasan-penjelasan para ulama, di sana juga terjadi banyak sekali perbedaan pendapat. Ya, dan ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Nabi mengatakan, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Orang yang hidup setelahku itu pasti akan melihat banyak perbedaan pendapat. Nah, bagaimana supaya kita tepat dan benar di dalam menyikapi banyaknya pendapat itu? Kata Nabi, "Alaikum bisunnati." Pegang teguhlah sunnahku. Jadi ketika banyak pendapat, kita cari mana pendapat yang sesuai dengan apa yang pernah dipraktikkan oleh Nabi dan oleh para sahabat-sahabatnya. Nah, itu yang kemudian kita jadikan sebagai pilihan kita dan pegangan kita di dalam mempraktikkan agama ini. Illa balaghan minallahi wa risalati wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahanam. Jadi telah ditetapkan yang disembah adalah Allah, yang diikuti dalam hal tata cara menyembah itu adalah Rasulullah. Nah, maka siapa yang menyelisihi itu dalam hal menyembah, dia menyelisihi apa yang disampaikan oleh Allah, dalam hal tata cara menyembah dia menyelisihi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka balasannya fa inna lahu nara jahannam. Nah, di akhir ayat ini dikatakan khalidina fiha abada, dan dia kekal di dalamnya. Ini jika perbuatan maksiat yang dilakukan itu berkaitan dengan kekufuran, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang membatalkan keimanannya seperti kesyirikan. Ya, jadi ayat ini jangan sampai kemudian dijadikan sebagai dalil untuk mengkafirkan siapa saja yang melakukan dosa-dosa besar. Ini adalah salah satu pemahaman yang dianut oleh orang-orang Khawarij, di mana mereka sangat mudah di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Ya, maka para ulama kita mengajarkan ya, orang yang melakukan dosa besar itu tetap dia adalah orang yang beriman, ya, mukminun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Dia tetap mukmin, tetapi dia mukmin yang fasik disebabkan oleh dosa besar yang ada pada dirinya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Kemudian ya, ayat yang berikutnya hatta idza ra'u ma yu'adun, ya, hingga ketika mereka telah melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, ya, maksudnya ketika orang-orang kafir telah melihat apa yang dijanjikan kepada mereka berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala,
fasaya'lamun, maka mereka pada akhirnya mengetahui dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya, man adhafu nasiran wa aqallu adada, siapa yang lebih sedikit penolongnya, siapa yang lebih lemah penolongnya, dan siapa yang pada hari itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maknanya adalah di hari kiamat nanti ya, orang-orang kafir pada akhirnya akan mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menolong mereka. Dan ini sering diulang oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim di akhirat kelak nanti. Ya, karena seperti yang kita sebutkan sebelumnya bahwa di akhirat kelak nanti tidak ada lagi yang bisa saling tolong-menolong sebagaimana ketika di dunia. Ya, kalau di dunia ada kesulitan, kita bisa minta tolong kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi di akhirat keadaannya sudah sangat berbeda, di mana kekuasaan penuh ada pada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.